Saya setiap kali pelayanan di BMC New York, sekalipun melalui Zoom, itu sangat amat senang sekali. Apalagi kalau sampai ke New Yorknya sendiri. Planningnya sudah dibuat dari 3 tahun lalu, nggak pernah berhasil sama sekali. Belum waktunya Tuhan lah ya. Oke, ada waktunya akan tiba sampai ke New York, saudara-saudara sekalian. Oke, nah saudara saya mulai dengan satu cerita. Oke, saya tukang kumpul cerita soalnya, kolektor cerita. Oke, di kota Chandler, di negara bagian Arizona itu ada satu restoran Arby's. Ya, ini restorannya ya. Oke. Setiap hari di Arby's ini muncul satu orang tua umur 97 tahun. Namanya Douglas. Douglas ini datang tiap hari pada jam yang sama, akan pesan makanan yang sama, duduk di meja yang sama. Nah, sekarang bayangkanlah ada pelanggan demikian setiap hari muncul terus jam yang sama, makan menunya sama, lalu duduk di meja yang sama selama berhari-hari, berminggu-minggu. Ya lama-lama pelayan restoran jadi kenal lah, oke? Itu si Opa sudah datang lagi tuh. Jadi tiap kali dia datang, mereka sudah perkirakan jamnya, maka pelayan akan langsung lari ke pintu, bukain pintu buat si Opa. Oke, udah tahu tuh, dia tinggal duduk saja, sudah langsung makanannya itu datang tuh, udah ketahuan maunya apa. Soalnya nggak pernah ganti makanan soalnya ya. Nah, lalu saya ingat anak saya soalnya. Anak saya itu di Melbourne itu ajak saya makan ke restoran ya. Sampai di restorannya saya pesan, dia nggak pesan. Dia duduk aja. Saya bilang, kamu kok nggak pesan? Tenang aja Pak. Makanannya keluar. Rupanya dia sudah berbulan-bulan makan di situ, menunya cuma satu macam aja yang dia pesan. Lama-lama apal pelayannya. Jadi dia kalau datang ke restoran itu duduk aja, makanannya keluar. Nggak usah pesan, diam aja. Oke, jadi demikianlah mereka tahu ini mau pesan apa. Lalu kemudian ya lama-lama ya dari semula bukain pintu, lama-lama jadi ngobrol lah, namanya siapa, tinggal di mana. Rupanya Douglas ini tinggal di panti jompo. Dan dia adalah seorang yang sudah nggak ada eh, keluarga sama sekali, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya saudara. Dia benar-benar sebatang kara di dunia. Nah, jadi dia suka sekali makan Arby's. Jadi dari panti jompo itu dia akan keluar jam yang sama untuk makan. Nah, lama-lama pelayan restoran itu akhirnya bukan cuma bukain pintu, nanya sana ya sini, tapi kemudian temenin dia ngobrol. Ya, selama kira-kira setengah jam sampai 1 jam, demikianlah ngobrol. Nah, terjadilah yang saya sebut dengan istilah persekutuan lah istilah kita ya. Terjadi suatu fellowship, tapi juga suatu komunitas yang unik sekali. Setiap hari mereka ini bakal kumpul dan kemudian bakal ngobrol bersama dengan Douglas ya. Sampai mereka akhirnya kumpulin duit, belikan Douglas handphone satu supaya kalau ada apa-apa nggak bisa datang, telepon aja. Makanya kita kirim ke panti jompo. Demikian eratnya persekutuannya. Nah, kantor pusat Arbis itu mendengar ada pelanggan yang demikian setianya tiap hari datang. Jadi akhirnya diputuskan untuk memberikan Douglas suatu hadiah khusus, yaitu Douglas boleh makan gratis seumur hidup setiap hari di Arbis itu ya. Luar biasa, saudara-saudara sekalian ya. Dapatkan suatu berkat. Saya cerita ini supaya kita bisa menyadari tentang kekuatan suatu komunitas. Komunitas itu bisa ditemukan di mana saja, dari tempat di gereja sampai meja di restoran. Di situ ada komunitas yang bisa terbentuk. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia itu ketika diciptakan oleh Tuhan, itu diciptakan dalam konteks komunitas. Dia nggak bisa lari dari komunitas. Dia pasti harus terus-menerus ada di komunitas, mencari komunitas. Itu sebenarnya saudara-saudara sekalian yang ada di perantauan ya, otomatis saudara-saudara akan mencari komunitas itu. Ya, saya ada satu orang jemaat yang pergi ke Los Angeles, satu yang ke New York. Yang ke New York saya bilang, kamu ke sama New York, kamu cari ya, namanya Pak Yosua Yongki, oke? Pergilah ke gerejanya. Kenapa? Karena saya bilang di negeri asing orang mencari komunitas. Ya. Nah, jadi karena kita ini ciptaan Tuhan, ketika diciptakan, kita ini kan tidak dalam konteks sendirian.
Karena ayatnya itu berkata begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Jadi manusia itu memang ditentukan harus hidup dalam komunitas. Tanpa komunitas, dia akan sengsara, dia akan menderita. Komunitas itu memberi kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan dukungan, support, banyak hal yang komunitas berikan buat kita orang percaya. Nah, sedemikian hebatnya sense of community ini, kebutuhan manusia komunitas, sehingga bahkan orang-orang tidak percaya Tuhan saja akhirnya juga nyari komunitas. Dan udah gitu niru gereja pula, ya. Jadi orang-orang ateis di London memutuskan untuk mengikuti nasihat satu orang Perancis, filsuf Perancis yang orang ateis namanya Alain de Botton. Alain de Botton itu bilang gini, kita mesti niru gereja. Gereja itu hebat soal komunitas. Jadi dibentuklah di London yang namanya The Sunday Assembly, yaitu gereja orang ateis. Nah, ini adalah foto di New York, oke? Di New York ini, sorry, New York, bukan New York, sorry, Melbourne. Di Melbourne ada gereja ateis yang kumpul setiap sebulan sekali hari Minggu. Nah, judul beritanya agak lucu ya. You gotta have faith. Itu adalah lagu penutup mereka. Jadi lucu ya, orang-orang tak beriman ini, ketika lagu penutupnya, Anda harus beriman. Jadi eh, ditulis begini, sekelompok ateis di Melbourne sedang mencoba untuk menangkap kembali rasa komunitas yang dibawa oleh agama, tetapi Allah tidak diundang. Mereka mengatakan ini komunitasnya kita perlu nih, Tuhannya kita nggak perlu. Ya udah, kita bikin aja persekutuan tanpa ada pakai Tuhan-Tuhan. Oke. Nah di London ada satu orang pemimpin gereja uh, ateis ini, ya. Nah, dia ini namanya adalah Sanderson Jones. You are viewing Kija Wiranegara's screen. Sanderson Jones ini suatu hari melakukan satu hal yang kita orang gereja nggak lakukan. Apa itu? Mengunjungi 3 gereja dalam satu hari. Oke. Nah, setelah mengunjungi 3 gereja ini, dia kemudian tweet pengalamannya itu. Dan apa yang dia ceritakan itu menghibur kita sebagai orang Kristen. Ateis menghibur kita. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa ternyata gereja ateis itu kalah jauh sama gereja Kristen. Gereja Kristen tuh luar biasa dia bilang. Dia kasih contoh beberapa hal yang bagus. Nomor 1, dia bilang penyambut tamu. Nah, ini adalah usher, greeters, itu sering dianggap remeh di gereja. Itu pelayanan yang paling awal lah. Lu jadi greeter aja. Kenapa? Kerjaan cuma salamin jemaat. Shalom, shalom, belum, kayak gitulah. Shalom, 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 shalom. Kita pikir itu enteng. Tapi menurut orang ateis ini, itu brilian. Nah, lalu saya baca pengalaman satu orang Kristen mengunjungi gereja ateis di Amerika Serikat. Dan dia cerita, saya datang, nggak ada yang nyambut, nggak ada yang peduli. Saya ke ruangan tempat kebaktian, di sana juga nggak ada yang sambut, kosong melompong. Jadi dia bilang, ya udahlah pulang aja lah. Jadi saudara-saudara sekalian, dia bilang bagusnya gereja itu satu, penyambut tamu. Yang kedua, kopi. Ya, kopi. Oke. Nah, lalu dia cerita pengalaman dia berikutnya lagi. Dia didoain. Dia didoain. Dan dia cerita, si pemimpin gereja ateis ini, saya hampir nangis loh ketika didoain. Jadi saya putuskan bahwa di gereja ateis juga akan ada doa pribadi. Oke, altar call. Gimana caranya? Dia bilang pegang aja pundaknya, lalu bisik-bisikin kata-kata yang bagus-bagus. Gitu loh, itu caranya. Jadi saya bilang itu orang nggak ngerti ya maksud arti dari kuasa doa ya. Masa cuma dibisikin, ya kamu orangnya baik, kamu orangnya oke gitu aja. Tapi dia bilang ini yang harus kita tiru. Oke. Jadi bahkan ateis pun itu menyadari pentingnya komunitas. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ini kalau bicara soal komunitas, itu perlu menyadari bahwa komunitas itu ada pada paling tidak menurut saya 4 level. Ya, 4 level. Ada level global, ada level lokal, ada level mini, ada level inti. Komunitas global itu gereja yang gereja di seluruh dunia, tubuh Kristus yang adanya di mana-mana di setiap negara, gereja yang itu global, level global. Pada level lokal, komunitas itu adalah gereja lokal. BMC New York itu contoh salah satunya.
Lalu ada kemudian kelompok kecil, barangkali kelompok sel atau perusahaan seperti kita pada malam ini. Lalu kemudian ada komunitas inti, yaitu keluarga. Jadi kita ini mestinya terlibat pada setiap level ini supaya menerima manfaat dari yang namanya komunitas. Nah, tentu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya seseorang itu membangun komunitas atau satu kelompok atau satu gereja membangun komunitas. Komunitas itu soalnya ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang isinya tuh nyakitin orang aja tuh, ada ya. Jadi tapi kita berusaha bangun yang sehat. Yang sehat itu seperti apa? Panduannya apa? Nah, saya ajak kita pergi ke kota Filipi. Filipi itu pada zamannya itu adalah satu kota yang disebut dengan nama koloni. Jadi dia adalah koloni. Koloni adalah kota dengan status khusus pada zaman Romawi. Koloni itu hanya diberikan kepada kota-kota di luar wilayah Italia yang biasanya nih ditempati oleh tentara. Lalu mereka dikasih sebutan sebagai koloni, artinya mereka mendapatkan hak-hak sebagai warga negara seperti di kota Roma. Mereka itu undang-undangnya seperti kota Roma. Mereka punya bahasa pun bahasa Latin sana. Semuanya ke arah Roma semua. Statusnya disamakan. Kenapa? Mereka itu satu komunitas yang tinggal di luar negeri. Itu. Tapi mesti mempertahankan budaya, pola pikir, sistem nilai-nilai dari asalnya. Dalam pemikiran ini, in this sense, kita ini adalah koloni dimanapun kita berada. Karena kita asal dari sorga, ditempatkan di dunia ini, diharapkan kita punya value kita, nilai hidup kita, moral kita, bahasa kita, gaya hidup kita, mencerminkan tempat asal kita, yaitu sorga. Ya. Nah, jadi Filipi itu adalah satu kelompok orang yang sedang ada di luar daripada tempat tanah airnya, dan di situ mereka mengembangkan suatu pola hidup. Salah satunya adalah komunitas. Nah, saya coba akan bawa kita melihat bagaimana komunitas bekerja. Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Yang pertama sekali adalah begini. Pada ayat pasal 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Pertama-tama sekali kita harus sadar bahwa semua komunitas itu mesti terbentuk dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Kristus itu yang membuat komunitas ini akan menjadi berkat dan jadi sehat. Kristus itu mesti menjadi senternya itu. Itu the reason for the existence itu. Alasan kita ada ini karena Kristus. Kristus itu yang menjadi penggagas komunitas, dia menjadi pusat komunitas, dia menjadi lem komunitas. Firman-Nya itu dinyatakan, diberlakukan di komunitas, hukum-hukumnya berlaku. Demikianlah komunitas pertama-tama harus ada dalam Kristus. Di luar Kristus, komunitas itu tidak akan pernah menjadi sehat. Sekalipun saya mesti mengatakan bahwa dalam Kristus saja seringkali ada komunitas yang masih bergumul dalam hal untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi Kristus itu menjadi model, menjadi contoh. Semua yang dalam komunitas berusaha menjadi seperti Yesus. Nah, untuk itu komunitas menawarkan 5 hal yang tadi kita baca. Ya, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, kemudian ada nasihat. Ya, saya tahu bahwa kita bergumul dengan kata kasih mesra. Karena mesra itu kesannya itu romantis gitu loh. Tapi mesra di sini ini, kasih mesra ini sebenarnya adalah satu kata splagnon dalam bahasa Yunani yang memang sulit sekali diterjemahkan. Kenapa? Karena splagnon itu hanya muncul 2 kali, 1 kali di sini, di Filipi, 1 kali lagi di kisah Pasar Rasul, di mana Yudas bunuh diri, kemudian mau gantung diri, rupanya kayunya itu jatuh, dia ikut jatuh ke bawah, perutnya terbelah, dan kemudian isi perutnya keluar. Nah, isi perut itu splagnon. Jadi splagnon itu bicara soal isi perut. Lalu apa hubungannya dengan kasih mesra? Begini, kasih yang kita miliki itu harus muncul dari bagian dalam kita. Ini kasih yang tulus. Nah, kasih tulus ini mesti ada di komunitas. Di komunitas mesti ada nasihat, mesti ada persekutuan roh,
Mesti ada hal yang akan menjadi berkat buat kita. Nah, untuk itu, maka satu hal harus terjadi, yaitu pasal 2, 3, dan 4 dari Filipi pasal 2. Apa itu? Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada persuanan roh, ada kasih mesra, belas kasihan, dan penghiburan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Oke? Ini caranya hidup dalam komunitas. Yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara perhatikan dia menumpuk. Kata orang numpuk. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Oke. Jadi kesatuan itu menjadi penting dalam suatu komunitas. Kita punya value yang sama, kita bicara bahasa yang sama, ya, sehati sepikir itu. Ya. Satu kasih, kasih Kristus, satu jiwa, satu pemahaman, satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Oke. Nah, puji-pujian sia-sia datang dari mana? Datang dari manusia. Ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi tiap-tiap orang itu mesti punya satu pemikiran bahwa yang lain itu lebih utama daripada saya. Itu kerendahan hati dan itu menjadi kunci penting dalam komunitas. Yang 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sama sekali tidak dilarang memperhatikan kepentingan sendiri. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Pikirkan juga kepentingan orang lain. Jadi seimbang Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini yang akan membuat komunitas menjadi berkat. Kalau semua ini ada. Nah, lalu ini brilian sekali. Oleh Paulus diberikan suatu ilustrasi. Dia kasih contoh. Begini loh kalau mau tahu bentuknya kayak apa. Ini ada satu pribadi nih. Namanya Yesus Kristus. Ayat 5. Di ayat 5, Paulus itu menulis begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi resep untuk hidup rukun dalam komunitas yang menjadi berkat adalah yaitu dia hanya terbentuk kalau kita semua meniru Kristus Yesus, menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Nah, ini adalah kalimat yang umum kita bicarakan di gereja. Kita semua ingin menjadi serupa dengan Yesus. Tapi steps-nya apa? Langkah practical steps-nya itu apa untuk menjadi serupa dengan Yesus? Di sini sekali lagi, briliannya Rasul Paulus itu dengan pewahyuan Roh Kudus, yaitu dia kasih 7 langkah. Oke? Dia kasih 7 langkah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini dia 7 langkahnya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan ya ini 3 ayat ini. Oke. Coba diperhatikan. Nah, sekarang ini kita lihat di sini sesuatu yang menurut saya itu penting sekali. Oke. Ya. PDM. Lucas Nah, Ved Jonathans has left the meeting. oke, perhatikan ya. Waktu Bapak Ibu baca, saya bilang di sini ada 7 langkah. Tolong Bapak Ibu baca dan lihat. Dan menyadari bahwa kita diminta meniru 7 langkah ini. Tetapi semua yang ada dalam diri kita akan melawan ini semua. Semua yang ada dalam diri kita itu akan melawan ini semua. Itu yang membuat ini menjadi susahnya bukan main. Saya akan breakdown satu persatu dan akan tunjukkan bahwa semua kita ngelawan ini. Oke, ini yang menjadi sulit. Oke, nomor 1 langkah pertama. Ya, yaitu di ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan atau sebagai hak yang harus dipertahankan. Jadi step number 1, yaitu Kristus itu adalah menyerahkan hak. Oke, dia itu menyerahkan hak.
Itu yang pertama, melepaskan hak. Dia itu, kalau istilah saya itu ngalah, saudara-saudara sekalian. Ya, dia mengalah. Oke. Nah, saya akan tunjukkan sekarang foto satu orang, sepasang suami istri, oke, yang sekarang tinggal di Amerika. Namanya Pangeran Harry dan Meghan Markle. Pangeran Harry menikah dengan Meghan Markle, dan ini sesuatu yang sangat amat menarik sekali. Meghan Markle ini seorang bintang film di Amerika Serikat. Bapaknya kulit putih, mamanya kulit hitam. Jadi ini pertama kalinya kerajaan Inggris nih menerima satu pribadi, masih ini sudah menikah, kemudian bercerai, seorang janda, menikah dengan pangeran. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak gampang, tapi akhirnya diterima dengan baik. Dikasihlah gelar bangsawan lah, Duke and Duchess of Sussex. Nah, tapi setelah di sana itu rupanya terjadi pergumulan di dalam, ya. Dan menurut Meghan Markle, nih keluarga suami saya ini racist nih, ya. Masa ketika saya hamil ditanyanya begini, ini anak nanti kalau lahir ini coklatnya seberapa banyak gitu loh. Nah, itu kan rasis itu katanya. Nggak boleh kayak seperti ini. Lalu dia merasa bahwa dia punya berbagai keinginan, dia nggak boleh tuh, serba nggak boleh soalnya jadi anggota kerajaan ya. Kita suka mikir, wah saya senang jadi bangsawan, ternyata apa-apa nggak boleh. Nah, jadi dia kesel, dia bilang sama suaminya, yuk kita balik ke Amerika aja deh, cari uang di Amerika. Oke. Nah, jadi mereka menyatakan, kami ini sekarang berhenti jadi, istilah di sana itu working royal, bangsawan yang bekerja melayani. Oke. Kami nggak mau lagi lah, kami mau cari uang sendiri. Oke. Nah, jadi pindahlah ke Amerika. Tapi saudara menemukan satu hal yang penting di sini, bahwa ketika pindah itu, Pangeran Harry itu mati-matian mempertahankan tiga hal. Dia bilang, saya lahir sebagai bangsawan, saya harus tetap boleh pakai gelar bangsawan. Oke, ya. Oke, satu. Yang kedua, dia bilang, saya tetap minta supaya ada pengawal pribadi, security-nya, yang harganya mahal sekali ya. Oke, itu 2-3 juta dolar setiap tahun. Yang ketiga, anak-anak saya harus mendapat gelar Prince and Princess. Itu permintaannya. Saking mempertahankan hal ini, Pangeran Harry akhirnya ajukan tuntutan ke pengadilan terhadap pemerintahnya sendiri. Jadi dia mengatakan ini nggak boleh, hak saya ini dirampas. Saudara paham ya, bahwa manusia dengan segala cara berusaha akan mati-matian pertahankan haknya. Nah, kita punya banyak hal dalam hidup kita nih. Saya punya hak sebagai orang negara. Saya punya hak sebagai seorang suami. Saya punya hak sebagai istri. Saya punya hak sebagai anak. Saya punya hak sebagai orang tua. Saya berhak didengar. Saya berhak dihormati. Saya berhak. Saya berhak. Dan semua kita punya hak yang sah. Saya pengen katakan, itu semua hak kita. Hak untuk saya marah, hak saya untuk protes, hak saya untuk dihormati, hak saya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa konflik terjadi gara-gara kita semua mempertahankan hak. Nah, luri manusia adalah mempertahankan hak, bukan menyerahkan hak. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu menjadi contoh buat kita sekalian. Nah, dia mengajar kita. Dia mengajar kita begini. Di dalam ayatnya itu ada di Matius pasal yang ke-10 ayat 39. Perhatikan ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bagi Tuhan Yesus, cara kamu mempertahankan hak adalah dengan menyerahkan haknya kamu. Sebab barang siapa mempertahankan, justru kehilangan, yang siap kehilangan malah mendapat. Ya. Lalu kemudian soal hak. Soal hak, saya berhak atas keadilan. Nah, Rasul Paulus menulis demikian di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dia tulis begini. Dia bicara soal orang di gereja itu ribut sampai ke pengadilan lah, ya.
Nah, jadi kata Rasul Paulus, begini loh katanya, adanya saja perkara, di sini adalah berarti percekcokan, pertengkaran, ya, di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, telah merupakan kekalahan bagi kamu. Oh, dia tanya pertanyaan ini yang sangat menusuk sekali. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Saya pengen tanya, siapa yang lebih suka menderita ketidakadilan? Nggak ada. Nggak ada. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Nggak ada. Tapi inilah value dari Alkitab bertentangan dengan semua. Kita punya satu tubuh kita, jiwa kita, semuanya mengatakan nggak bisa. Maka langkah pertama, Yesus itu mengajar kita menyerahkan hak, itu sesuatu yang sangat amat susah sekali, saudara-saudara sekalian. Sangat amat susah sekali. Oke. Nah, lalu kemudian sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah Tuhan Yesus itu mengosongkan diri. Tadi ayatnya yang ke-6 ya, atau ke-7 saya lupa. Ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, semua kita ini takut dengan yang namanya kosong. Ya. Kosong itu artinya nggak ada isinya. Ya, nol, nggak ada apa-apanya, kantongmu kosong, ya, statusmu kosong, semuanya kosong. Siapa yang suka kosong? Nggak ada orang suka kosong, saudara sekalian. Orang itu suka penuh. Jadi umpama contoh ya, seperti contoh kalau saya suka kasih contoh itu begini loh. Kalau dalam suatu konteks umpama saya diundang ke satu tempat, biasanya diperkenalkan pembicaranya itu diperkenalkan tuh, oke? Ya. Perkenalannya itu biasanya menceritakan tentang apa yang unggul pada orang ini. Ya, suatu hari saya diminta memperkenalkan pembicara Amerika Serikat, Ravi Zacharias. Oke, mereka minta saya tolonglah, yuk perkenalkan dia. Oke, jadi saya maju ke depan. Saya bilang begini, Ravi Zacharias tidak usah lagi diperkenalkan, dia sudah terkenal. Silahkan. Oke. Ravi Zacharias maju ke depan dan agak bingung-bingung. Dia bilang, that was the shortest introduction I've ever had. Oke. Nah, jadi tapi kita terbiasa nih. Saya dikenalin di satu acara. Pembicaranya tuan rumah bilang begini, saudara-saudara sekalian, pembicara kita hari ini Sukirno Taryadi adalah seorang ahli. Beliau adalah ahli perselingkuhan. Saya dari kursi saya bilang, no, no, no. Saya tolak. Saya bukan ahli perselingkuhan. Oke. Soalnya ahli itu kan bisa artinya macam-macam. Ahli itu kan artinya terbiasa bergerak di situ, saking terbiasanya jadi ahli kan bahaya juga itu. Oke, saya bilang saya tolak, saya bukan ahli perselingkuhan. Oke. Nah, tapi ya memang begitulah saudara sekalian. Saya pikir begini juga loh. Kalau saya dikenalin begini ceritanya, oke? Saya dikenalin. Pembicara kita hari ini Sukirno Taryadi. Saudara mau tahu nggak? Dia itu nggak ada apa-apanya. Nah, saya bisa kesel juga tuh. Kenapa? Karena kita semua maunya itu apa? Kita semua maunya itu dipuji. Kita maunya itu dipenuh-penuhin. Itu natur kita. Dan itu bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus itu mengosongkan dirinya. Kita ini suka protes. Kalau kita itu dikosongkan, saudara sekalian. Ya. Nah, saya berkata begini, saudara sekalian, bahwa sebenarnya lebih aman lah kalau kita itu nggak dianggap sebenarnya. Saya bilang sama anak saya, setiap kali kamu masuk ruangan manapun juga, dan di situ ada 1 orang apa 1.000 orang, kamu harus ingat ya, bahwa di dalam ruangan itu ada 1 orang yang lebih pintar daripada kamu. Tolong ingat itu, oke? Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita nggak dianggap, sebenarnya lebih bagus loh. Contoh umpama kita dikenalin sama teman kita ke sekelompok orang, oke? Kenalin teman saya ini Sukirno, kaya ini orang kaya nih orang kaya. Nah, itu jadi nggak enak hati tuh. Kenapa? Waktu makan semua orang nunggu kita yang bayar. Kenapa? Ini orang kaya kan, oke? Nah, jadi demikianlah ada ekspektasi kalau dikenalin, sama ini aja. Ini anak saya ini, pintar dia main tenisnya. Waduh, ini kita kan orang tua senang kan kenalinnya sama Roger Federer. Susah juga tuh, oke. Mana pintar jago tenis lawan juara tenis dunia. Jadi maksud saya adalah gini loh, pada saat seseorang itu ditinggikan, dia mesti hati-hati juga.
Karena ada ekspektasi ketika kita ditinggikan. Paling enak itu dianggap nol. Nggak usah buktikan apa-apa. I don't have to prove anything. Kenapa? Ya, because I'm empty. Saya nol, saya kosong, saya nggak punya apa-apa. Itu lebih enak, hidupmu lebih tenang. Oke. Tapi sekali lagi, semua kita pengennya dipenuhi. Nomor tiga, langkah ketiga yang Yesus lakukan adalah dia lakukan hal yang berikut. Oke. Yaitu dia menjadi hamba. Ya. Di ayatnya yang ketujuh ya, kalau saya tidak salah, ingat ya, ayat yang ketujuh. Oke. Ya. Dan mengambil rupa seorang hamba, saudara sekalian, langkah yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas bahwa anak manusia, yaitu dia, datang bukan untuk dilayani, You are tapi viewing untuk webinar. Kisha melayani, Wiranegara has stopped alias screen share. menjadi hamba. Oke. Jadi dia tidak menjadi raja yang mesti serba dilayani, tapi menjadi seorang hamba pelayan yang tugasnya melayani dan identitasnya adalah seorang pelayan atau seorang hamba, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi masalah kita ini apa? Masalah kita adalah kita ini cenderung maunya itu dilayani. Makin dilayani itu makin bagus. Suatu hari saya ini ada di perbatasan dari Yordania nyebrang ke Israel. Lalu kemudian saya lihat di depan saya ada satu orang bapak tua, umur 60-an. Nah, dia itu bawa koper. Di koper itu ada tag first class. Saya bilang, wah ini orang naiknya first class nih, ya. SQ pula, ya. Wah, ini orang kaya ini ya. Tapi saya lihat, modelnya orang Indonesia. Jadi demikianlah saya ini lihat dia. Saya ingat ini direktur utama salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Saya lihat wajahnya sering muncul di koran. Jadi saya tanya lah, ngobrol lah dengan suami istri ini. Saya bilang, Bapak mau kemana? Dia bilang mau ke Yerusalem. Dia bilang mau sembahyang, oke? Ya, di Yerusalem. Oh ya ya ya, oke. Beliau orang Muslim ya. Oke. Lalu kemudian saya bilang, kok sendirian? Saya bilang gitu. Terus ibunya menjawab dengan nada agak menyedihkan. Iyalah dek, katanya. Kalau dulu pasti ada yang bawain tas. Ya, sekarang ya bawa tasnya sendiri. Karena sudah pensiun, dia bilang gitu. Dengar gitu sedih saya. Dia anggap itu sebagai suatu penurunan. Bahwa saya sekarang mesti ya apa-apa urus sendiri. Nggak ada yang dilayani lah. Karena di Indonesia ini, bukan di New York ya, tapi di Indonesia ini kita kan serba dilayani, saudara sekalian. Serba dilayani. Ada mbak di rumah, ada driver, ya toh, bawa kita kemana-mana tinggal turun, nggak usah pusing parkir. Enak sekali itu. Ya, apa-apa serba ada yang melayani. Saya ketemu pendeta Jonathan Patiasina. Beliau ngobrol-ngobrol tuh tunjukin saya handphonenya yang katanya canggih sekali. Handphone saya ini Pak Sukirno itu bisa untuk bukain pagar rumah saya, bisa nyalain lampu, bahkan bisa buat masak nasi, nyalain AC, macam-macam. Itu bisa itu. Saya bilang, wow, baru ya, saya bilang ya. Aplikasinya namanya apa? Dia bilang namanya Inem, ya. Jadi saya tinggal telepon ke rumah, bicara sama Inem, Nem, tolong bukain pagar. Nem, tolong masakin nasi. Nem, tolong nyalain AC. Gitu loh, saya bilang kalau itu saya juga punya, saya bilang. Oke. Nah, tapi saking terbiasanya kita ini enaknya itu dilayani. Ketika kita ini disuruh melayani, kita repot sekali, kita struggle. Oke. Saya tunjukkan slide berikut ya. Oke, ini dari artikel di Wall Street Journal. Ini judul artikelnya adalah The Power Trip. Ya. Jadi menurut artikel ini begini loh. Berlawanan dengan klise dari Machiavelli, Machiavelli semua kita tahu ya, itu seorang ahli politik di Italia yang menulis bukunya dan berkata begini, jadi orang itu kalau perlu pengen jadi penguasa, lu mesti kejam. Okay? Mesti tega, ya. Tujuan menghalalkan cara. Kamu kalau mau naik, singkirin orang lain, gitu caranya naik. Nah, tapi ternyata ditemukan Machiavelli itu keliru. Berlawanan dengan klise dari Machiavelli, orang baik lebih besar kemungkinan mendapatkan kekuasaan daripada orang jahat. Sudah terbukti sepanjang sejarah. Oke. Nah, jadi ini orang baik ya, nice guys, oke. Dia naik jadi bos. Anehnya katanya, begitu dia jadi bos, sesuatu yang aneh terjadi.
Dia jadi berubah. Kekuasaan itu melumpuhkan talenta yang membawa dia kepada kekuasaan. Maksud saya, dia naik karena dia orangnya sopan, nolong orang. Begitu naik ke atas, dia jadi berubah sekali. Kekuasaan itu mengubahkan orang. Nah, lalu maka sekarang hal ini disadari, maka saya ketemu satu hal yang agak unik, yaitu di situs Departemen Keuangan Republik Indonesia, itu ada satu artikel. Artikelnya itu bicara soal servant leadership sebagai gaya kepemimpinan kekinian istilahnya. Nah, ketika saudara pelajari servant leadership, saudara akhirnya sadar, servant leadership itu adalah diambil dari Yohanes pasal 13. Ya, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Plus Markus pasal 10 ayat 40 sekian ke atas. Yaitu barang siapa ingin di atas, dia mesti bersedia di bawah. Yang pengen naik harus turun dulu. Nah, demikianlah itu caranya yang dilakukan oleh diajarkan Tuhan Yesus. Sekarang dianggap sebagai suatu ilmu kepemimpinan yang cocok sekali buat zaman ini, saudara sekalian. Jadi pada akhirnya kita menyadari bahwa seseorang itu perlu You are belajar viewing untuk webinar. menjadi VMC has stopped hamba. screen share. Oke, next nomor 4. Apa yang Yesus lakukan langkah yang keempat? Langkah yang keempat adalah dia menjadi sama dengan manusia. Nah, ini kita susah membayangkan. Susah membayangkan bagaimana Allah itu menjelma menjadi sama dengan manusia. Tapi saya kasih gambaran begini, saudara sekalian. Bayangkanlah kalau saudara-saudara sekarang berubah menjadi cacing. Kira-kira gitulah. Oke? Saudara berubah jadi cacing dengan semua kemampuannya cacing, kelemahan cacing. Saudara hanya bisa muter-muter di pekarangan. Jangan mau bilang keluar negeri, keluar kota. Nggak bisa keluar pekarangan. Seumur hidup saudara ada di situ. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira gitulah. Yesus menjadi manusia, sama dengan manusia, sama seperti kita menjadi cacing, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, problem kita ini apa? Problem kita adalah begini. Problem kita itu kebalikannya. Kita suka pengen menjadi Allah. Kita nggak pengen jadi manusia, kita pengen jadi Allah. Saya punya teman, buka sekolah, ya bikin sekolah di daerah selatan Jakarta, di daerah Gunung Sindur. Dia itu cerita suatu hari ke sekolah itu, tanya sama anak-anak SD situlah. Ayo anak-anak, kalau besar mau jadi apa? Dia bilang salah satunya langsung angkat tangan. Saya pengen jadi Tuhan. Nah, gitulah. Oke. Saya pengen jadi Tuhan. Itu benar juga tuh maksud saya dalam arti dia bayangkan Tuhan itu semuanya kan serba bisa. Saya pengen jadi kayak seperti itu. Nah, itu anak kecil. Tapi banyak orang diam-diam tanpa sadar, suka-suka juga pengen jadi Tuhan kalau bisa, ya. Bisa ngatur dunia, bisa bikin ini itu, nggak ada yang mustahil. Kita pengen jadi kayak gitu. Kita kadang-kadang bilangin sama teman kita, aduh kalau saya jadi Tuhan, itu orang sudah saya habisin. Ya kira-kira gitulah, oke. Semua kita itu nggak suka jadi sama dengan manusia. Kita malah jadi manusia pengen jadi sama dengan Tuhan. Itu problem kita, oke. Nah, langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah Tuhan Yesus itu merendahkan diri. Oke, dia merendahkan diri. Oke, ya. Nah, merendahkan diri itu mesti dibedakan dengan rendah hati ya. Maksud saya begini loh, rendah hati itu positif. Rendah hati itu adalah punya pencapaian, tapi tidak merasa itu semua karena dialah ya. Itu semua karena ada unsur yang pertolongan dari orang lain, dari luar, dari Tuhan, macam-macam. Tapi merendahkan diri itu beda. Merendahkan diri itu jadi cenderung itu, istilah kita tuh overdosis. Dianggap nggak ada sama sekali. Ya, merendahkan diri dan itu bukan direndahkan, tapi memilih untuk merendahkan diri. Itu yang susah. Semua kita pengennya dikenal, semua kita pengennya naik tinggi. Saya suatu hari datang ke jemaat. Lalu kemudian di situ saya dikenalin sama mbaknya. Kenapa mbaknya? Karena mbaknya ternyata suka sekali melihatin, ngikutin. Saya punya Instagram, saya punya YouTube itu ikut terus si mbaknya itu, namanya Akuin.
Oh, kenalnya akuin, kamu udah lama pengen ketemu Pak Sukirno nih, nonton terus selama ini sekarang ketemu orangnya nih. Waduh, senangnya bukan main lah ya, foto lah dan sebagainya ya. Oke, oke, akuin itu senangnya bukan main. Akhirnya ketemu aku sama Pak Sukirno. Oke, 2 tahun kemudian saya ke sana lagi, ke tempat yang sama, ketemu lagi sama Akwin. Akwin itu kerjanya adalah jagain opa. Jadi setiap hari dia ada di kamar terus, nggak keluar-keluar kecuali ada kebutuhan. Itu kerjanya selama bertahun-tahun. Nah, saya dikasih tahu sama majikannya, Pak Sukirno, Akwin itu sekarang adalah selebriti TikTok. Oke? Saya bilang, maksudnya apa? Bapak tahu nggak, dia punya follower itu sudah hampir 10.000 orang. Waduh, kita pendeta nggak sampai segitu tuh. Dia punya follower sudah 10.000 orang. Dan salah satu postingan dia itu ditonton oleh 500.000 orang. Saya bilang sama majikannya, Erik, aku ini bicara soal sorga neraka nih ya, hidup kekal ya toh. Dan aku yang nonton hanya 100, oke? Akwin ini bicara soal gimana dia di dalam kamar, lagi ngapain aja, yang nonton 500.000. Bagaimana dunia ini? Tapi saya hari itu bilang, wow, ini kita ini mesti gimana ceritanya ya? Benar-benar saya mengatakan, Akwin, kamu hebat, luar biasa. Oke. Nah, itu saya pada saat itu merasa ya benar juga sih. Oke, kita itu saudara-saudara sekalian menyadari ternyata dalam situasi begini saya kalah sama si Mbak itu, ya, si Akwin itu. Jadi Yesus itu merendahkan dirinya sedemikian rupa, dia diinjak-injak, dia itu direndahkan, dia diludahi, dia dipukul berkali-kali. Kita ini manusia suka ngomong gini ya, yang namanya cacing diinjak aja masih akan berusaha untuk ngelak. Tapi Yesus sama sekali tidak mau lakukan apapun juga. Dia merendahkan diri. Kita semua pengen tinggalkan diri. Nomor 6. Tuhan Yesus itu taat sampai mati. Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa ketaatan Yesus itu adalah tanpa batas, tapi bukan tanpa pergumulan. Dia taat tanpa batas sampai mati. Tapi dia bergumul loh. Dia bergumul dan kalau bisa katanya ini cawan tolong dilalukan. Kalau bisa, tolong cawannya itu jangan sampai aku inilah apa namanya mengalami siksaan di kayu salib ini. Tapi bagaimanapun juga kehendakmu itu yang jadi. Nah, saudara-saudara sekalian, semua kita ini diajar taat, berusaha taat. Tapi saya khawatir taatnya kita itu adalah taat yang eh, ada batasnya. Kalau Yesus taat tanpa batas. Ketaatan kita adalah selama itu masih nyaman, saya akan taat. Tapi kalau nggak nyaman, saya mikir-mikir dulu. Saya tunjukkan gambar berikut ya. Ini binatang namanya impala. Impala itu di Afrika, itu binatang yang luar biasa. Dia lompat itu bisa sejauh 10 meter. Nggak ada yang seperti dia. Ini juaranya nih. Setinggi 3 meter, sejauh 10 meter. Tapi kalau dikandangin nih, kalau dikandangin, dia nggak bisa lompat. Kenapa? Karena dia hanya akan melompat kalau dia bisa melihat tempat mendaratnya. Itu dia. Jadi begitu pandangannya terhalang, dia nggak pernah lompat. Hanya kalau nggak terhalang, dia akan lompat. Jadi kalau mau ngurung dia nggak usah temboknya 5 meter. Nggak usah, 1 meter cukup. Asal nggak lihat, dia nggak berani lompat. Nah, saya kira banyak manusia itu seperti impala ini. Kita mau cari amannya dulu nih. Mendaratnya di mana? Kayak apa? Baru saya mau taat. Kalau enggak, saya nggak mau. Itu problem kita, saudara sekalian. Yesus itu ketaatannya tanpa batas. Kalau kita dibatasi oleh kenyamanan dan keamanan. Selama masih aman, saya akan taat. Selama masih nyaman, saya akan taat. Begitu ada bahaya, saya nggak mau. Oke. Nah, lalu kemudian yang terakhir yang Tuhan Yesus lakukan, dia itu mati di kayu salib. Nah, ayatnya itu menurut saya luar biasa. Oke. Coba ditunjukkan ayatnya ya. Oke. Ada kata bahkan. Dia taat sampai mati, koma, bahkan sampai mati di kayu salib.
Kata bahkan itu penting. Sebenarnya ini kalimat ini sudah berhenti, nggak usah ini aja nggak apa-apa. Tuhan Yesus taat sampai mati, titik. Dan no problem. Tapi kemudian dikasih tambahan nih. Bahkan sampai mati di kayu salib loh. Ya. Kenapa? Karena mati itu ada macam-macam, saudara-saudara sekalian. Mati itu ada macam-macam. Ada mati enak, oke? Tidur, tahu-tahu nggak bangun, mati enak itu, ya. Tapi ada mati nggak enak. Mati nggak enak itu mati di kayu salib. Nah, karena Yesus itu bisa memilih di mana dia lahir, bagaimana dia lahir, orang tuanya siapa, sampai kepada kematiannya, maka pilihan dia ini sangat amat mengagumkan untuk kita pahami. Kenapa? Orang mati di kayu salib itu mati tersiksa, mati hina. Mati tersiksa, mati hina. Dia pilih yang itu. Bahkan sampai mati di kayu salib, saudara sekalian. Semua kita itu nggak pengen mati. Kita pengennya hidup, saudara-saudara sekalian. Ya. Semua kita pengen hidup. Tapi Yesus itu memilih untuk mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan hanya itu. Dia tidak hanya mati di kayu salib, dia juga ngajak kita, saudara sekalian. Dia ngajak kita. Lukas 9 ayat 23 di slide berikut. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Saya nggak suka kata setiap hari itu. Oke, kalau bisa itu nggak ada. Tapi itu setiap hari dan mengikut aku. Jadi kita, saudara sekalian, diminta untuk meniru Yesus habis-habisan. Dari yang pertama sampai kepada yang terakhir, saudara sekalian. Kalau itu kita bisa perbuat, maka kita bisa hidup dengan sangat indah sekali dalam komunitas, saudara sekalian. Yang harus mati itu apa sih dalam diri kita? Saya kasih tahu yang harus mati itu apa. Yang harus mati itu keakuan. Egonya mesti mati, saudara sekalian. Ya, hal yang harus mati keakuan. Kenapa? Karena keakuan itu penghalang dalam komunitas. Kalau dalam komunitas satu orang yang keakuannya itu mesti dilihat, diakui, itu repot. Keakuan itu penghalang orang berhasil. Keakuan itu penghalang orang bertahan dalam keberhasilan. Keakuan itu, saudara sekalian, akhirnya akan menjatuhkan orang tersebut sendiri, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara terkasih, saya meyakini bahwa ujung-ujungnya semua orang itu mesti belajar yang namanya rendah hati. Saya kira nggak sulit kita rendah hati ya. Nggak sulit. Kenapa? Maksud saya begini loh. Kalau saya yakin sekali semua kita yang hadir di sini belum pernah berhasil mencapai mendaki Gunung Everest. Benar nggak? Oke. Belum pernah lah ya semua kita. Semua kita juga belum pernah menyeberangi Lautan Atlantik. Ya, belum pernah, oke. Ya, dari Amerika ke Inggris berenang, belum pernah. Oke, maksud saya gini, pencapaian kita ini sebenarnya kalau mau dilihat, harusnya kita katakan saya nggak ada apa-apa. Harusnya demikian. Tapi natur dosa kita membuat kita ingin dianggap ditinggikan. Yesus ajar kita kebalikannya. Ajak kita untuk turun, saudara sekalian. Saya mau cerita satu ya, tentang Edmund Hillary. Oke. Edmund Hillary itu adalah orang pertama yang mendaki Gunung Everest dan turun lagi. Oke, ada penting ya, turun lagi itu penting loh. Sebelumnya sih ada orang mendaki tapi nggak turun-turun ya, mati di atas gunung. Oke, dia berhasil naik ke gunung, turun lagi, mendapat gelar Sir. Tapi Edmund Hillary ini luar biasa. Dia nggak hanya datang satu kali. Dia lihat orang Nepal miskin sekali, susah sekali hidupnya. Jadi dia putuskan kembali ke Nepal puluhan kali untuk bangun sekolah, untuk bangun rumah sakit. Nah, suatu hari dia undang istrinya, ayo ke sini yuk. Kita lihat dia orang-orang di sana. Istrinya ikut dan meninggal kecelakaan pesawat di pegunungan Himalaya. Ya, hancur hati dia. Tapi dia tetap datang dan lakukan apa yang dia lakukan. Suatu hari, Edmund Hillary ini lagi jalan, dikenali oleh sekelompok pendaki gunung. Jadi mereka bilang gini, Sir Edmund, boleh nggak kita foto sama legend nih ya, sama legend foto-foto-foto. Oke, boleh, boleh, boleh. Nah, waktu mau foto, mau foto, salah satu mereka bilang gini, bisa nggak tolong pegangin kapak es. Kapak es itu alat mereka kalau naik gunung ya. Oke, jadi Edmund Hillary bilang, oke, sini saya pegang. Dia pegang kapak es, difotolah. Pas mau foto, lewat satu orang, pendaki gunung juga tuh, yang nggak kenal Edmund Hillary.
Jadi dia bilang, stop, stop, jangan foto dulu, stop, stop, stop. Jangan foto dulu. Kenapa? Itu yang di tengah itu, dia tunjuk ke Edmund Hillary ya, itu megang KPS-nya caranya keliru. Sini saya betulin. Ya. Yang lain dengar gitu, aduh langsung, aduh habis lu, nggak tahu dia siapa, lo diomelin, diomelin habis-habisan loh. Hebatnya saya Hillary itu bilang gini, oh salah ya, yang benar bagaimana? Sini saya ajarin. Diajarin dan dengan cara yang sebenarnya malah salah. Tapi Edmund Hillary dengan cara pegang yang salah bilang, oke ayo mari kita buat foto. Difotolah dia dengan pegang KPS dalam posisi salah. Tapi saudara paham ya, buat seperti Edmund Hillary itu udah nggak penting sama sekali. Ya, buat dia nggak penting sama sekali. Dia punya posisi nggak akan jadi rendah gara-gara foto itu. Dia punya pencapaian nggak akan hilang gara-gara foto itu. Itulah orang yang sudah mantap dengan identitas dirinya, saudara sekalian. Nah, jadi itu yang ingin kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak usah lagi meninggikan diri kita, saudara sekalian. Eh, Apa namanya itu supaya kita ditinggikan. Nah, saya mau tutup dengan ini. Oke. 7 langkah tadi. Mungkin sebagian orang akan bilang gini, aduh Pak, ini adalah resepnya untuk orang hancur hidupnya. Habis-habisan lah. Masa kita turun direndahkan sampai mati gitu ya. Wah, hancur kita. No, no, saya tunjukkan ayat berikut. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian, ini orang sebut mind blowing. Apa itu? Ini hebat sekali. Kenapa? Jalan yang dikira bawa kepada kehancuran ternyata membawa kepada kemuliaan. Jalan dianggap bikin kita habis ternyata membawa kita, saudara sekalian, kepada kepenuhan berkat Tuhan. Ini yang buat saya sangat amat luar biasa. Inilah pola pikir yang harus kita miliki. Bahwa dalam Tuhan, saudara sekalian, cara buat naik adalah turun. Cara untuk dipermuliakan adalah kita mesti terima ketika kita dihina, saudara sekalian. You are viewing webinar. Kita BMC has akan stopped melihat screen share. bahwa semua ini terjadi memang cara Tuhan. Dan itu yang Yesus sediakan buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi pada malam ini di New York Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang yang hadir dan mengikuti ibadah pada malam ini. Tuhan, secara fisik saudara-saudaraku ini lelah sekali sepanjang hari bekerja. Tapi biarlah roh mereka menyala-nyala ya Tuhan. Biarlah semangat mereka menyala-nyala ya Tuhan. Biarlah dalam jiwa mereka ada satu api. Api yang muncul dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Sehingga mereka oleh kekuatan supranatural ya Tuhan akan berbuat banyak. Hamba berdoa untuk komunitas yang namanya BMC New York ini ya Tuhan. Supaya Tuhan Engkau menyatakan karya yang ajaib atas setiap orang yang ada dalam komunitas ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati BMC New York. Kiranya Tuhan beracara di tengah-tengah umat-Mu di sana. Sehingga setiap orang di BMC New York semakin hari semakin mirip dengan Engkau ya Tuhan. Semakin hari semakin dibentuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang besar atas setiap orang yang beribadah di BMC New York. Dan Tuhan biarlah sungguh terlihat oleh orang-orang di luar sana. Bahwa orang-orang ini berbeda dengan yang lain. Karena mereka ya Tuhan meniru Engkau, menjadi serupa dengan Engkau. Sekalipun ini sulit, tapi jika Roh Kudus tolong kami, hari demi hari, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, makin hari kami akan makin serupa dengan Engkau, ya Tuhan. Dalam pikiran kami, perasaan kami, dan akhirnya tingkah laku kami. Hamba berdoa mohon Tuhan memimpin dan melindungi jemaat di BMC New York. Kiranya ada perlindungan, ada payung dari Tuhan, memayungi semua jemaat. Ada pagar dari Tuhan memagari umat-Mu ya Tuhan. Ada tudung dari Tuhan, ada tameng dari Tuhan melindungi umat Tuhan semua.
sehingga dijauhkan dari segala perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan kesejahteraan-Mu atas setiap member, setiap anggota dari BMC New York, ya Tuhan. Bahwa dalam segala hal kami tidak akan kekurangan apapun juga, oleh karena berkat Tuhan dinyatakan atas kami semua. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Serahkan diri kami semua ke dalam tangan Tuhan, naikkan doa ini dan terima jawabannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin.